Jika logaritma 2 itu sama dengan 0,3010 dan logaritma 3 sama dengan 0,4771, nah hitunglah nilai logaritma 54. Nah kuncinya ada di logaritma 54 ya sahabat BM. Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita harus menguraikan log 54 ini sehingga muncul bilangan 2 dan bilangan 3. Nah, berarti kita cari faktor perkalian dari log 54 ya. Nah, log 54 itu sendiri itu bisa kita jadikan menjadi pembagian 2, bisa tidak? 54 bagi 2 itu bisa ya, 2 dikali 27. Nah, dari 27 itu sendiri, 27 ini kan masih bisa kita bagi dengan 2 atau 3 ya. Oke. Jadinya sama dengan logaritma 2 dikali 27 itu 3 dikali 9. Nah, 9 itu sendiri masih bisa kita uraikan sehingga muncul 3 ya. Jadinya sama dengan logaritma 2 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Nah, ini diambil dari 9. Nah, setelah itu ingat sifat 1 ya. Sifat 1 itu pasangan dari perkalian pada logaritma adalah penjumlahan ya. Sifat 1, jika P logaritma A dikali B itu sama artinya dengan P logaritma, nah yang tadi numerusnya itu A dengan B dalam bentuk perkalian, sekarang kita pisah menjadi bentuk penjumlahan ya. Nah, jadi ini semua perkalian akan kita ubah menjadi bentuk penjumlahan. Jadinya untuk menyelesaikannya logaritma 2 ditambah ya logaritma 3, kemudian masih ada berarti ditambah logaritma 3, masih ada ya, ditambah logaritma 3. Nah, logaritma 3 nya sebanyak 3 kali dan logaritma 2 sebanyak 1 kali. Sehingga tadi log 2 itu adalah, coba diperhatikan, jadi log 2 sama ya, nilainya adalah 0,3010. Kita tulis ganti ya, 0,3010 tambah. Nah, sementara log 3 itu ada 3 kali ya, jadi kita buat 3. Nah, sementara log 3 sendiri nilainya tadi adalah ini 0,4771 ya, jadi kita ganti menjadi 0,4771. Nah, ini tinggal perkalian dan penjumlahan biasa. Kita dahulukan untuk yang perkalian ya, 0,3010 tambah, nah 3 dikali 0,4771 itu 1,4313 ya. Nah, tinggal kita jumlahkan, maka 0,3010 tambah 1,4313 itu sama dengan 1,7323 ya. Selesai. Berikutnya untuk nomor 4, jika 3 logaritma 2 itu sama dengan P, maka 8 logaritma 81 adalah, nah berarti yang kita uraikan di sini sahabat BM adalah 8 logaritma 81. Nantinya ada dua cara yang kita buat untuk menyelesaikan ini. Nah, yang pertama adalah kita uraikan sesuai dengan salah satu sifat yang ada di sebelah sifat logaritma ya. Jadinya 8 log 81 itu ya sesuai dengan sifat jika di sini A log B ya itu sama aja artinya dengan log B dibagi log
A yang tadinya basis itu sekarang dalam bentuk ya numerus juga ya, tapi dalam bentuk penyebut di logaritma. Nah, kemudian di sini kita boleh ambil untuk P ya basisnya ya. Kita ambil dari ini di dalam soal. Oke, jadinya sama dengan logaritma 81 dibagi logaritma 8 ya. Untuk basisnya sendiri kita ambil yang tadi adalah 3, maka di sini jadi 3, di sini juga 3. Sama dengan, nah inilah yang akan kita uraikan sehingga muncul nantinya adalah 2 ataupun 3 yang sesuai dengan soal ya. Jadi kita buat 3 logaritma 81 itu bisa kita buat dalam bentuk 3 ya, 3 dikali 27 atau 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 ya, sama aja ya. Kalau kita buat dalam bentuk pangkat juga tidak masalah. 3 kali 3 kali 3 kali 3 adalah 81. Oke, kemudian dibagi, nah 3 logaritma untuk 8 sendiri sehingga muncul 2, bisa ya 8 dibagi 2 itu adalah 2 dikali 4 ya. Bisa kita jadikan juga dalam bentuk seperti ini. Nah, atau kalau mau kita buat dalam bentuk lain itu bentuknya menjadi 3 log 3 pangkat 4 ya. Di sini 3 log 2 pangkat 3. 3 pangkat 4 itu sendiri adalah 81. 2 pangkat 3 adalah 8. Jadi tidak masalah ya, yang manapun yang kita ambil adalah tetap benar. Nah, sekarang kita lanjutkan yang pertama. 3 logaritma. Nah, 3 perkalian ya, semua dalam bentuk perkalian, jadi pasangannya adalah penjumlahan. Jadinya kita buat 3, maaf, sini 3 log 3 ditambah 3 logaritma, ditambah lagi 3 ditambah, masih ada ya 2 kali lagi, 3 logaritma 3 ditambah sekali lagi 3 logaritma 3. Nah, ini semua dibagi. Nah, dibagi berapa? 3 log, nah 2 ditambah 3 log 2 ditambah 3 log 2. Nah, sekarang 3 log 3 itu ya sesuai dengan sifat ke-10 ya. Jika A log A antara basis dengan numerus itu sama, boleh kita jadikan nilainya adalah 1. Jadinya kita ambil di sini adalah 1 ditambah, nah yang ini juga adalah 1, sama aja ya, ini juga 1 ya, ini juga 1. Nah, semua kita buat jadi per. Untuk yang 3 log 2 ini, untuk 3 log 2 itu adalah tadi 3 log 2 itu adalah P, maka kita ganti dia menjadi P, tambah 3 log 2 adalah P juga sama ya, ini juga 3 log 2 adalah P. Jadinya sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sebanyak 4 kali, yaitu 4 ya. P tambah P tambah P itu 3P. Ya, sudah selesai ya. Nah, bagaimana kalau untuk yang saya sampaikan tadi, sahabat BM, untuk yang cara yang kedua ya, bisa juga kita buat dalam bentuk begini. Nah, ini cara 2. Oke, 8 log 81 itu bisa kita jadikan dalam bentuk 2 pangkat 3 logaritma 81 itu bisa kita jadikan 3 pangkat 4. Nah, kuncinya juga ada kaitannya dengan yang di atas ya, yang 3 log 2, sehingga nanti ada muncul bilangan 3 atau bilangan 2. Oke, sekarang sesuai dengan salah satu sifat logaritma, jika sini P ya, P pangkat M misalkan di sini,
N ya di sini ya, N sama dengan kemudian logaritma, misalkan kita buat di sini adalah B pangkat M, antara basis dengan numerusnya sama-sama punya pangkat ya, ini bisa kita jadikan menjadi M per N ya, di sini P log B ya. P ini boleh kita jadi A atau jadi P ya, tidak masalah ya. Oke, sekarang sesuai dengan sifat yang ini tadi, maka ini menjadi 4/3. Nah, kemudian kali 2 log 3. Oke, nah sekarang 2 log 3 itu kan tidak sama dengan yang tadi ya. Di sini 3 log 2 baru yang disebut dengan P. Sementara di sini adalah 2 logaritma 3. Nah, itu bisa kita jadikan juga dalam bentuk ini ya, salah satu sifat yang ada di logaritma. Jika P logaritma di sini A ya, A log B, itu bisa kita jadikan menjadi 1 B log A. Maka sesuai dengan sifat itu, ini bisa kita jadikan menjadi 1/3 log 2. Nah, 3 log 2 sendiri tadi adalah P. Ini P, maka 4 kali 1 itu sama dengan 4. 3 dikali P adalah 3P. Oke, sama aja ya.